Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Perawan Rimba Tengkorak, bagian 6. Mimik wajah Rangga biasa-biasa saja ketika Pandan Wangi menceritakan bahwa dirinya lah yang dijuluki si perawan rimba tengkorak di sekitar hutan Jati Jarak. Dia memang sudah menduga sebelumnya. Hanya saja yang membuat Rangga jadi bertanya-tanya, bagaimana Pandan Wangi sampai berhasil menaklukkan 50 orang anggota Partai Tengkorak hingga menjadi pengikutnya. Setiap kali Rangga menanyakan hal tersebut, Pandan Wangi hanya mengatakan kalau dia mempunyai cara tersendiri. "Bagaimana kau bisa tahu jadwal penarikan upeti oleh Partai Tengkorak?" tanya Rangga penasaran. "Ada seseorang yang telah memberitahu. Aku punya orang-orang yang berada di desa-desa sekitar lereng Gunung Puting ini," sahut Pandan Wangi bernada bangga. "Aku percaya, seluruh warga di desa-desa sekitar lereng Gunung Puting ini sangat menyanjungmu, bahkan mereka juga mengharapkan agar kau segera dapat menghancurkan Partai Tengkorak," kata Rangga. "Hal itu hanya bisa kulakukan kalau kau mau membantuku, Kakang," sahut Pandan Wangi berharap. "Tentu saja, aku juga punya perhitungan sendiri dengan mereka," sambut Rangga. "Dewi Naga Hitam juga." "Dewi Naga Hitam?" Rangga terkejut mendengarnya. "Kau kenal dia, Pandan?" "Ya, dia banyak membantu dalam pertemuan kita," kata Pandan Wangi terus terang. "Di mana dia sekarang?" tanya Rangga. "Aku tidak tahu, katanya sih mau menyelidiki sarang Partai Tengkorak." "Untuk apa?" "Aku sudah tahu tempatnya, dan aku juga sudah mempelajari situasinya. Kalau mau kita bisa langsung menggempurnya, dan mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Aku percaya karena kau punya tunggangan burung Raja Wali raksasa." Lagi-lagi Rangga dibuat terkejut. Belum pernah sekalipun dia menceritakan tentang burung Raja Wali raksasa itu pada Pandan Wangi. Mungkinkah Dewi Naga Hitam telah menceritakannya? Tidak mungkin. Jelas hal itu sangat bertentangan dengan perjanjian pendekar Raja Wali Sakti dengan bangsa ular. Kemarin aku melihatnya sendiri ketika kau turun dari punggung burung raksasa itu di dekat goa. Aku tahu kau pasti akan mencariku sampai ke sana. Tapi waktu itu aku bingung untuk berhadapan denganmu, lalu aku memutuskan untuk menghindarimu, ujar Pandan Wangi terus terang. "Jadi, kemarin kau ada di sekitar tempat itu?" tanya Rangga tak habis pikir. "Iya, dan dari situlah aku yakin bahwa memang benar-benar mencintaiku, Kakang. Terus terang, tadinya aku sudah ragu akan cintamu. Aku sadar kau sekarang telah menjadi seorang raja besar Karang Setra. Dan aku tidak pantas lagi untuk memperoleh cintamu." Pandan Wangi makin menelanjangi dirinya sendiri. "Pandanganmu picik sekali, Pandan." Rangga menyesali sikap Pandan Wangi. "Memang, tapi sekarang tidak lagi kok," Pandan Wangi mengakui. Rangga hanya tersenyum mendengar pengakuan yang begitu terus terang dari gadis itu. "Kakang," desah Pandan Wangi. "Ada apa?" sahut Rangga lembut. "Kau tahu bahwa Dewi Naga Hitam juga bernafsu sekali menghancurkan Partai Tengkorak?" "Tidak, memangnya kenapa?" "Aku menduga pasti ada sesuatu yang dirahasiakannya." "Kau yakin?" "Meskipun dia tidak mengatakannya, tapi aku yakin akan hal itu. Entahlah, setahuku bangsa ular tidak akan pernah mendendam kalau tidak disakiti lebih dulu. Cukup lama aku bersama mereka dan memahami tentang kehidupannya, sampai-sampai aku diangkat menjadi saudara oleh Satria Naga Emas, raja dari segala jenis bangsa ular." "Ya, aku sudah tahu semua itu, Kakang. Dewi Naga Hitam telah menceritakan bahwa Kakang pernah tinggal beberapa lama di Istana Ular. Dan Kakang bisa berhubungan langsung dengan raja mereka melalui meditasi. Kenapa Kakang tidak mencoba untuk menanyakan masalah itu?" "Tidak, Pandan. Aku sudah berjanji tidak akan mencampuri urusan pribadi kecuali mereka yang meminta. Demikian juga sebaliknya. Kau mengerti maksudku, kan?" "Sulit, tapi aku coba untuk mengerti," sahut Pandan Wangi sedikit bergurau. Lagi-lagi Rangga tersenyum. "Sudah hampir pagi, sebaiknya kita kembali ke goa," kata Pandan Wangi seraya bangkit. "Kau tetap akan menghancurkan Partai Tengkorak dengan pengikut barumu?" tanya Rangga yang sudah berdiri. "Ya," sahut Pandan Wangi mantap sambil melangkahkan kakinya. "Kau yakin akan berhasil dengan 50 orang, Pandan?" tanya Rangga.
Dengan adanya kau dan bantuan dari Dewi Naga Hitam, aku yakin bisa berhasil. Tidak, seandainya kau dan Dewi Naga Hitam sudah mengetahui letak sarang mereka, pasti akan berpikir dua kali. Kenapa? Nanti kita bicarakan bersama Dewi Naga Hitam. Apa yang dibicarakan Rangga memang benar. Dewi Naga Hitam yang telah berubah menjadi manusia juga mengakui, memang sulit untuk menggempur sarang Partai Tengkorak. Meskipun dia bisa mengerahkan seluruh ular-ular yang ada di sekitar hutan Jati Jarak, tapi pasti akan menimbulkan banyak korban. Dalam satu perjuangan memang dibutuhkan satu pengorbanan yang tidak kecil, tapi Dewi Naga Hitam tidak menghendaki kesia-siaan yang terlalu berlebihan. Kita harus lebih dahulu bergerak, sebelum mereka menyerang, Rangga, kata Dewi Naga Hitam saat berembuk di dalam goa. Aku malah berpendapat lain, sahut Rangga bergumam. Maksudmu? Dewi Naga Hitam tidak mengerti. Saat ini kekuatan mereka bukan tandingan kita lagi. Kita memang memiliki 50 orang yang berkemampuan cukup tinggi, tapi itu bukan jaminan untuk bisa menerobos ke sarang mereka. Sedangkan untuk mengambil para prajurit dari Karangsetra, rasanya akan menyita waktu, kata Rangga. Lantas apa yang harus kita lakukan? Sergah Pandanwangi. Diam, diam. Pandanwangi dan Dewi Naga Hitam mendelik. Kau jangan main-main, Rangga. Ini persoalan serius, dengus Dewi Naga Hitam gusar. Apa kelihatannya aku main-main? Tapi, maksudku, diam itu bukan berarti tidak melakukan kegiatan sama sekali. Kita harus bikin strategi untuk melemahkan kekuatan mereka, Rangga mencoba menjelaskan. Aku tidak tahu maksudmu, Kakang, celetuk Pandanwangi. Kau bisa tetap menjadi si perawan rimba Tengkorak Pandan. Tapi sekarang siasatmu harus diubah, jangan hanya menghabisi setiap anggota Partai Tengkorak yang kau temui, tapi kau harus mampu mengajak mereka untuk bergabung. Dan tentunya dengan bantuan Dewi Naga Hitam, Rangga menjelaskan. Terus akan kita apakan mereka? Tanya Pandanwangi ingin tahu lebih lanjut. Pertama, menyadarkannya, bahwa mereka berada di jalan yang salah. Tapi kalau mereka berasal dari golongan hitam, terserah mau diapakan. Yang aku tahu, banyak dari para penduduk yang menjadi anggota Partai Tengkorak karena tekanan dan ancaman. Padahal mereka sama sekali tidak tahu tujuannya. Dari mana kau tahu semua itu, Rangga? Tanya Dewi Naga Hitam. Selama ini aku telah mempelajari dan menyelidiki kegiatan mereka. Dan saat ini mereka sedang menyusun kekuatan untuk menghancurkan kerajaan Karangsetra, terutama aku yang akan mereka lenyapkan. Rangga membuka rahasia tujuan Partai Tengkorak. Aku tidak menyangka tujuan mereka sampai sejauh itu, gumam Pandanwangi. Semua itu sudah aku ketahui dan aku selidiki sejak mereka menghancurkan padepokan milik Resi Wanapati di Gunung Puting, dan mereka juga telah mengancam padepokan Baja Hitam yang telah aku bubarkan demi keselamatan murid-muridnya. Kembali Rangga menjelaskan. Untuk lebih jelasnya, bacalah serial Pendekar Raja Wali Sakti dalam kisah Rahasia Kalung Keramat. Kalau begitu kau sudah lama berada di sini. Dewi Naga Hitam ingin meyakinkan. Hampir 2 purnama. Kau kan sudah tahu segala perbuatan terkutuk yang dilakukan Partai Tengkorak, kenapa tidak kau hancurkan saja dengan prajuritmu? Tanya Dewi Naga Hitam lagi ingin tahu. Itu bukan tindakan bijaksana, Dewi Naga Hitam. Yang kita hadapi bukanlah kekuatan prajurit, tapi kelompok manusia liar dari rimba persilatan yang dengan nafsu setannya ingin menguasai suatu wilayah besar. Apa kau tidak berpikir ada maksud lain di belakang tindakan-tindakan mereka, Kakang? Tanya Pandanwangi. Ya, ketua Partai Tengkorak Hitam adalah adik kandung dari iblis lembah Tengkorak. Ada kemungkinan dia ingin membalas dendam atas kematian kakaknya yang tewas di tanganku dengan menghancurkan kerajaan Karangsetra. Perlu kalian ketahui, bahwa usaha pertama yang mereka lancarkan telah gagal. Usaha apa? Tanya Pandanwangi. Menyusupkan anak si Tengkorak Putih ke istana kerajaan Karangsetra. Tetapi niat mereka itu tidak terlaksana, karena mereka tidak berhasil mencuri kalung yang menjadi lambang kebesaran dari kerajaan Karangsetra, yang sedianya akan dipakai anak tersebut untuk menyamar. Rangga menjelaskan. Pandanwangi dan Dewi Naga Hitam saling berpandangan dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini mereka sudah mengerti semuanya.
Tapi di dada Pandan Wangi masih ada ganjalan, dia belum tahu penjelasan yang tepat kenapa Dewi Naga Hitam begitu bernafsu untuk menghancurkan Partai Tengkorak. Tapi Pandan Wangi sudah segan untuk menanyakannya kembali. Kau yakin, mereka akan lewat sini? Tanya Pandan Wangi yang pagi-pagi sekali sudah berada di atas pohon besar bersama Dewi Naga Hitam yang wujudnya menjadi seekor ular hitam yang membelit pinggang Pandan Wangi. Kau tidak boleh mengabaikan laporan dari si Kadut, sahut Dewi Naga Hitam meyakinkan. Berapa orang kira-kira jumlah mereka? Tanya Pandan Wangi. Sekitar 30 orang. Mereka semua berkuda dan membawa 5 kereta yang cukup besar. Masih berani juga mereka merampas milik rakyat, dengus Pandan Wangi. Bukan, maksudmu. Pandan Wangi tak mengerti. Mereka tidak merampas apa-apa. Mereka baru saja menjemput anggota-anggota yang tersebar desa-desa. Jadi, yang di dalam kereta itu, ia anggota Partai Tengkorak yang kebanyakan dari penduduk desa. Rupanya mereka mulai menarik semua anggota untuk memperkuat pertahanannya, gumam Pandan Wangi. Ya, karena kekuatan mereka sudah mulai berkurang. Kau tahu apa yang akan dilakukan Kakang Rangga selanjutnya, Dewi Naga Hitam? Tanya Pandan Wangi. Tidak. Pandan Wangi yang sudah membuka mulutnya lagi untuk bertanya, segera mengurungkan niatnya begitu dari kejauhan tampak serombongan orang-orang yang berkuda mengawal 5 kereta yang masing-masing ditarik oleh 2 ekor kuda. Pandan Wangi segera mengamati rombongan yang hampir mencapai celah bukit di bawahnya. Dia hampir tidak bisa menahan diri lagi ketika mereka mulai memasuki celah bukit itu. Untung saja Dewi Naga Hitam segera mencegahnya. Tunggu, sampai mereka berada di tengah-tengah, cegah Dewi Naga Hitam. Pandan Wangi menurut dia masih bisa menunggu dengan sabar. Tapi, begitu rombongan itu mencapai tengah-tengah celah bukit, gadis yang kini dijuluki si perawan rimba tengkorak itu, langsung melompat turun dan menghadang. Berhenti, bentak Pandan Wangi keras. Seketika rombongan berkuda itu langsung berhenti. Bukan main terkejutnya mereka ketika tiba-tiba di depan mereka telah menghadang seorang gadis yang dijuluki perawan rimba tengkorak dengan seekor ular hitam yang melilit pinggangnya. Siapa di antara kalian yang jadi pemimpinnya? Tanya Pandan Wangi dengan lantang. Aku. Tiba-tiba orang yang berkuda paling depan langsung melompat turun. Bagus. Perintahkah pada anak buahmu untuk meletakkan senjata? Tidak semudah itu kau memerintahku, bocah. Namamu memang sanggup menggemparkan Partai Tengkorak, tapi bagiku kau tak berarti apa-apa. Sahut orang itu congkak. Bagus, nyalimu cukup memenuhi syarat untuk menghadapi perawan rimba tengkorak. Gertak Pandan Wangi menggeram. Tidak ada kata gentar bagi Ruyung Maut. Orang itu tak mau kalah sengitnya. Ayo, siapa lagi di antara kalian yang ingin piknik ke neraka bersama Cecunguk ini? Lantang suara Pandan Wangi. Mendengar tantangan yang bernada mengejek itu, langsung saja orang-orang yang masih berada di atas punggung kuda berlompatan turun. Kemudian mereka segera berdiri berjajar dengan sikap menantang. Sementara dari dalam kereta juga bermunculan kepala-kepala manusia. Ruyung Maut tersenyum melihat kesetiaan teman-temannya. Bagaimana, Dewi Naga Hitam? Bisik Pandan Wangi lirih. Sebentar lagi, kau sudah dengar suaranya. Ya, Pandan Wangi cerah wajahnya. Tentu saja orang-orang Partai Tengkorak itu langsung terlonjak kaget ketika tiba-tiba kuda-kuda mereka meringkik keras, sambil berlarian serabutan. Seketika suasana jadi gaduh. Tampak beberapa orang berusaha mengendalikan kuda-kuda yang mendadak liar tersebut. Tapi kuda-kuda itu benar-benar tidak dapat dikendalikan lagi. Sementara Pandan Wangi malah tertawa terbahak-bahak melihat suasana yang kacau balau tersebut. Siapkan senjata kalian, jangan hiraukan kuda-kuda tersebut. Bentak Ruyung Maut. Mendengar perintah tersebut, mereka langsung berhenti mengendalikan kuda-kuda yang mendadak jadi liar itu. Kini semua orang yang tadinya berada di atas kereta sudah berkumpul dengan senjata terhunus. Masih jauh perjalanan kalian, sedangkan kuda-kuda kalian sudah tidak ada lagi, bagaimana? Kata Pandan Wangi tersenyum sinis. Keparat. Kubunuh kau perempuan iblis. Geram Ruyung Maut. Tidak ada waktu lagi, Ruyung Maut. Lihatlah, Pandan Wangi kembali tersenyum cerah. Has, ular-ular. Seru orang-orang yang ada di celah bukit itu berteriak panik.
Pelan-pelan ribuan ular tersebut langsung mengurung dari segala jurusan. Semakin lama ular-ular itu semakin bertambah banyak jumlahnya. Kalian yang masih sayang nyawa cepat menyingkir. Ular-ular itu akan memberi jalan, tapi jangan coba-coba melarikan diri. Teriak Pandan Wangi sambil menunjuk ke depan. Orang-orang yang berasal dari para penduduk desa yang ada di sekitar lereng Gunung Puting itu, langsung melemparkan senjata mereka dan berlari dari kepungan ular-ular tersebut. Dan seperti ada yang mengkomando saja, ular-ular itu segera menyingkir memberi jalan. Kini yang tersisa hanya tinggal 30 orang saja. Dan mereka semua adalah orang-orang yang berpangkat dalam Partai Tengkorak, terbukti dari tanda yang mereka kenakan. Jangan hiraukan binatang-binatang laknat itu. Dia cuma main sihir. Teriak Ruyung Maut. Bagaimana Dewi Naga Hitam? Bisik Pandan Wangi pelan meminta pendapat. Biarkan mereka bergerak lebih dahulu, sahut Dewi Naga Hitam juga berbisik. Mereka memang manusia-manusia bodoh. Tidak bisa melihat keadaan. Dengus Pandan Wangi menggeram. Serang perempuan iblis itu, hiaa, hiaa, hiaa. Serentak 30 orang itu langsung berlompatan hendak menyerbu Pandan Wangi, tapi bersamaan dengan itu, ular-ular yang mengepung juga langsung bergerak sambil mendesis-desis. Dapat diduga, serangan-serangan mereka langsung terhalang oleh ular-ular yang ganas tersebut. Pandan Wangi sedikit meringis melihat 30 orang tersebut mengamuk dengan senjata masing-masing dan membabat ular-ular yang terus merangseknya. Dalam waktu singkat saja, sudah 5 orang yang menggeletak digerogoti ular-ular yang haus darah tersebut. Mereka terus membabati ular-ular itu. Kalau begini terus, rakyatmu bisa habis, Dewi Naga Hitam, kata Pandan Wangi cemas. Tidak, lihatlah. Mata Pandan Wangi langsung membeliak lebar. Ular-ular yang terbabat buntung, ternyata bisa menyambung dan hidup lagi begitu menyentuh tanah. Dan yang benar-benar ajaib, percikan darahnya langsung menimbulkan ular baru lagi. Hal itu tentu saja sangat merepotkan musuh-musuh Pandan Wangi. Tidak lama kemudian, tampak tubuh-tubuh mulai bergelimpangan dikerubuti ular-ular yang semakin ganas tersebut. Dan langsung disusul oleh jerit-jerit kematian yang mengerikan. Ayo kita hampiri orang-orang desa yang telah menyingkir itu. Suruh mereka kembali ke desa masing-masing, ajak Dewi Naga Hitam. Bagaimana dengan orang-orang tersebut? Tanya Pandan Wangi. Biarkan saja, mereka akan mati. Gila, ini benar-benar edan. Geram si Tengkorak Putih memuncak amarahnya. Keadaan kita benar-benar terjepit, Tengkorak Putih. Lebih dari separuh orang-orang kita telah memilih mencari selamat dan meninggalkan partai, kata Tengkorak Biru mengeluh. Bahkan belakangan ini, si perawan rimba Tengkorak selalu beraksi dengan menggunakan ular-ular berbisa, sambung Tengkorak Hijau. Dan kita selalu kalah, begitu kan? Serobot Tengkorak Putih gusar. Itu bukan ular biasa, ayah, tapi ular siluman, celetuk seorang anak muda yang berwajah tampan dengan kulit putih bersih. Dari mana kau tahu, Purbaya? Dengus Tengkorak Putih. Aku telah melihatnya sendiri, orang-orang kita dibantai di celah bukit yang menjadi pintu gerbang masuk ke sini, sahut Purbaya. Benar, Tengkorak Putih. Saat itu aku bersama Purbaya. Ular-ular itu bisa hidup lagi meskipun sudah buntung. Dan 30 orang kita yang berkepandaian cukup tinggi tewas semua tanpa sisa, sambung Tengkorak Biru. Kalau memang demikian, mengapa mereka tidak langsung menggempur ke sini? Rungut Tengkorak Putih. Hal itu tidak akan terjadi, Tengkorak Putih, sahut Tengkorak Hijau. Apa maksudmu? Tengkorak Putih tak sabar. Tempat ini dikelilingi oleh pohon bambu kuning welung. Bangsa ular siluman jenis apapun tidak akan berani melewati pagar bambu kuning welung. Karena begitu tubuhnya menyentuh, mereka akan langsung mati, Tengkorak Hijau menjelaskan. Jadi si perawan rimba Tengkorak itu makhluk siluman. Gumam Tengkorak Putih menduga-duga. Aku tidak tahu pasti, Tengkorak Putih. Tapi cawan saktiku mengatakan bahwa dia ditemani sebangsa makhluk siluman yang berwujud seekor ular hitam sebesar tangan orang dewasa, sahut Tengkorak Hijau lagi. Tengkorak Putih mengangguk-anggukkan kepalanya. Ada satu lagi, Tengkorak Putih, sambung Tengkorak Hijau. Apa? Si perawan rimba Tengkorak dibantu pendekar Raja Wali Sakti.
Rangga, desis teh korak putih, gerahamnya bergemeletuk menahan geram. Bersambung ke cerita silat pendekar Raja Wali Sakti. Episode Perawan Lembah Tengkorak, bagian 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.